Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan berlatih pada analisis korelasi. Jadi korelasi itu merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Jadi sebuah variabel itu dikatakan berkorelasi dengan variabel yang lain jika perubahan pada satu variabel diikuti dengan adanya perubahan variabel yang lain. Nah, kuat lemahnya hubungan di antara variabel itu dinyatakan dengan sebuah koefisien yang disebut dengan koefisien korelasi. Nah, secara umum ini bisa kita gunakan acuan tentang kuat lemahnya hubungan itu dengan batasan atau rentang nilai R atau koefisien korelasi sebagai berikut. Jadi antara 0 sampai 0,2 itu artinya sangat lemah secara umum ini ya. Kemudian 0,2 sampai 0,4 itu rendah, 0,4 sampai 0,6 itu sedang, 0,6 sampai dengan 0,8 itu kuat, 0,8 sampai dengan 1 artinya korelasinya sangat kuat. Nah, sedangkan arah hubungan di antara variabel-variabel itu bisa dilihat dari nilai R-nya, apakah positif ataukah negatif. Nah, korelasi dinyatakan positif itu berarti meningkatnya sebuah variabel diikuti dengan meningkatnya variabel yang lain. Katakanlah misalnya antara variabel X dengan variabel Y. Kalau variabel X naik, kemudian diikuti dengan perubahan variabel Y naik juga, maka berarti X dan Y itu berkorelasi secara positif. Sebaliknya, bisa jadi sebuah korelasi terjadi. Naiknya variabel X diikuti dengan menurunnya variabel Y, maka korelasinya disebut dengan negatif. Sehingga di situ keterangannya adalah jika sebuah variabel meningkat dan diikuti dengan menurunnya variabel yang lain, maka korelasinya negatif. Nah, sahabat sekalian, ada beberapa cara dalam kita melakukan analisis korelasi. Dan itu sangat tergantung dari jenis data yang kita miliki. Ketika data yang kita gunakan itu adalah data yang bersifat interval atau rasio, maka kita menggunakan korelasi Pearson. Sedangkan kalau datanya adalah ordinal, maka kita bisa menggunakan Spearman atau kendal tau dan sebagainya. Sebaliknya, kalau datanya nominal, maka kita bisa menggunakan koefisien kontingensi, Kramers, dan seterusnya. Nah, pada contoh kali ini kita akan melakukan analisis korelasi antara dua variabel yang termasuk dalam data interval atau data rasio. Mari kita ikuti contohnya. Nah, saya sudah punya data di sini. Ada variabel tinggi batang pada tanaman padi dengan jumlah butir yang dihasilkan. Jadi setiap ada batang padi saya ukur tingginya dalam sentimeter, kemudian saya hitung jumlah butir padi yang dihasilkan pada batang itu. Kemudian pada batang kedua juga demikian dan seterusnya. Sampai kemudian saya mendapati ada 30 batang padi yang ke-30 dan di situ tingginya adalah 62,5 cm. Kemudian jumlah butir yang dihasilkan 65. Ini sekedar contoh. Mari kita ikuti bagaimana kita melakukan analisis dengan analisis korelasi. Kali ini kita menggunakan aplikasi SPSS. Sahabat sekalian, syarat dari distribusi nilai R atau koefisien korelasi itu adalah datanya berdistribusi normal. Mari kita persiapkan bagaimana menuliskan
atau memasukkan data pada SPSS. Oke, kita beri nama saja variabel yang pertama adalah variabel X. Kemudian variabel yang kedua kita sebut sebagai variabel Y. Ya, ini numerik ya, berupa angka. Ya, desimalnya biarkan saja. Kemudian labelnya kita beri nama misalnya tinggi batang. Ya, dalam sentimeter. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah butir. Jumlah butir. Oke. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan, values tidak perlu karena ini tidak ada yang variabel nominal ataupun ordinal. Kemudian jenis pengukuran atau jenis skalanya, jenis datanya adalah skala. Ini juga skala. Ya, variabel view sudah selesai, kita berikan atribut pada variabel-variabel yang kita analisis. Sekarang kita masukkan pada data view dari data yang kita peroleh yang sudah kita siapkan di dalam Excel ini tadi. Ya, kita copy saja. Ya, kita blok dari ulangan pertama sampai pada ulangan yang terakhir. Ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian klik copy. Kemudian kita masuk pada SPSS. Ya. Kita masuk pada data view, kemudian klik kanan, paste. Ya, data sudah masuk di SPSS. Mari kita simpan dulu data kita dengan nama file yang sudah kita tentukan. Ya, oke, ini kita beri nama filenya adalah data korelasi ya. Data korelasi 2020 itu saja. Kemudian kita klik save. Nah, asumsi yang harus kita penuhi di dalam analisis korelasi yang pertama adalah uji normalitas. Jadi baik sebaran data X maupun sebaran data Y itu harus normal. Maka mari kita lakukan analisis uji normalitas. Caranya sama seperti pada video-video sebelumnya. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Ya, dalam hal ini baik X maupun Y akan kita uji normalitasnya, maka dua-duanya ini kita blok. Ya, kita masukkan pada dependent list. Ya, kita masukkan satu persatu bisa, dua-duanya di blok langsung juga bisa. Kemudian kita klik pada plots. Nah, ini kalau yang penting pada bagian ini adalah kita centang pada normality plots with test. Sedangkan deskriptifnya, sahabat sekalian bisa memilih mana yang akan dikehendaki. Apakah stem and leaf, ataukah histogram, ataukah keduanya, ataukah kita tidak ingin melihat deskripsinya secara visual. Kemudian box plotnya kita klik none gitu saja. Kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Ya, sekarang sudah kita peroleh hasil analisis uji normalitas pada variabel yang tadi sudah kita olah. Ini case processing summary memperlihatkan pada kita bahwa data masuk ada 30 dan tidak ada yang missing, artinya semua data masuk, total 100%. Ini deskriptifnya. Ya, kemudian yang penting adalah ini teman-teman sekalian. Nanti kalau membuat laporan pada hasil penelitian, ini sebaiknya dilaporkan dengan baik untuk uji normalitasnya. Sebagaimana kaidah yang sudah pernah kita diskusikan pada video-video sebelumnya, jadi kita melihat hasil uji normalitas bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov maupun Safirovic. Ya, dengan catatan data disebut normal jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Ya,
baik pada Kolmogorov maupun Saviro. Ya, dalam hal ini data kita semuanya normal karena sudah di atas 0,05. Ya, baik, berarti prasyaratnya sudah kita penuhi. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja kita lakukan analisis pada data yang sudah kita punyai, yaitu analisis korelasi. Ini kita lebarkan saja. Ya. Caranya bagaimana? Kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, dalam hal ini kita memasukkan variabel-variabel yang akan kita cari nilai korelasinya atau koefisien korelasinya atau yang akan kita analisis korelasinya. Maka ini kita masukkan X di variables, Y juga kita masukkan. Jadi ini akan sangat tergantung dari banyaknya variabel yang kita analisis. Kemudian jangan lupa di sini ada pilihan, ada person, ada Kendall-Stowe, ada Spearman. Nah, karena data kita tadi adalah data yang sifatnya data rasio, maka kita pilih yang person. Kemudian di sini two-tailed atau one-tailed. Dalam hal ini kita pilih two-tailed karena kita tidak tahu arah hubungannya apakah positif ataukah negatif, gitu ya. Artinya kita mencari dulu apakah itu berhubungan atau tidak, ya, masalah positif atau negatif nanti kita lihat dari hasilnya. Kemudian kita klik OK. Ya, sepertinya sudah selesai. Nah, ini kita lihat correlation-nya. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, kita bisa melihat di sini besarnya koefisien korelasi itu ditentukan oleh nilai R. Dalam hal ini adalah percent correlation. Jadi di sini besarnya nilai R itu adalah 0,549. Ingat tadi bahwa rentang nilai R itu adalah mulai dari min 1 sampai plus 1. Ya. Dengan catatan kalau positif berarti hubungannya positif, kalau negatif artinya hubungannya negatif. Kemudian kita lihat di sini selain nilai R yang kita peroleh, di analisis ini juga kita peroleh nilai signifikansi dari hasil analisis itu. Di bawah ada catatan bintang 2, artinya adalah correlation is significant at the level 0,01 level untuk two-tail, untuk 2 ekor. Nah, kita lihat di sini artinya bahwa nilai korelasinya itu sangat atau signifikan karena sudah di bawah 0,05, ya, di bawah 0,05. Artinya apa di sini? Tinggi batang itu diikuti dengan jumlah butir. Artinya semakin tinggi batang maka jumlah butir padi yang dihasilkan semakin banyak. Ya. Jadi perubahan yang terjadi pada tinggi batang, data yang kita peroleh itu diikuti dengan perubahan jumlah butir yang dihasilkan. Dalam hal ini semakin tinggi maka jumlah butirnya juga semakin banyak. Nah, demikian cara melaporkan. Nanti dalam membuat laporan penelitian maka kita tulis secara urut satu persatu sebagaimana tahapan-tahapan yang umumnya dilakukan pada laporan penelitian. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya.